Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Ini surprise bagi saya ketemu dengan sahabat lama saya, Ustadz Dadan. Saya mau manggilnya Ustadz, Pak, kalau sama Ustadz Dadan ini. Dan sejatinya beliau yang lebih tepat untuk berbicara masalah-masalah hal seperti ini. Surprise yang kedua, saya diminta kembali di WA begitu ya, diminta isi kajian di masjid dengan tema yang tidak sebagaimana biasanya. Dan ini sangat bagus begitu ya. Kalau kajian pagi rata-rata begitu ya di masjid-masjid biasanya terkait dengan ya bagaimana berbuat baik, akhlak, ya, hidup dan sebagainya. Ini saya baca WA-nya, surprise ini. Jadi temanya luar biasa. Smart parenting untuk membentengi anak dari kejahatan seksual. Tema ini memang sangat serius, tapi jarang diangkat di masjid-masjid, di kajian-kajian yang sesungguhnya itu menjadi ujung tombak sebenarnya bagi penangkalan terhadap persoalan ini. Tapi jarang sekali diangkat. Paling di seminar-seminar, dan seminar-seminar itu terbatas. Dihadiri biasanya hanya orang aktivis saja, Kalau kita lihat kan, kalau undangan aktivis seminar yang hadir cuma itu. Jarang ada majelis yang langsung bersentuhan dengan pelindung anak. Maaf saya bahasakan pelindung anak yang sesungguhnya, yakni orang tua dan masyarakat, yang mengambil tema-tema ini. Sementara bahaya terhadap ini dari kejahatan seksual terhadap anak ini sudah luar biasa, sudah sangat luar biasa. Tadi disampaikan oleh moderator bagaimana kemajuan sains dan teknologi itu telah memberikan satu ancaman tersendiri yang jika kita tidak hati-hati itu bisa membobol ketahanan rumah tangga kita. Memang banyak sekali kemanfaatan dari sains dan teknologi, tetapi tidak bisa kita pungkiri ada ancaman sangat luar biasa, dan itu sudah disadari betul. Sebelum masuk pada tema ini, saya ingin menyampaikan ada 3 hal yang ini menjadi peringatan bagi kita. Yang pertama, Allah telah memperingatkan kita semua umat Islam adanya satu bahaya laten yang tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kita ila yaumul akhir. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tardu 'ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani sampai engkau mengikuti milah mereka. Apa yang disebut milah? Milah itu cara hidup, gaya hidup, peradaban, meliputi semua aspek kehidupan, termasuk di dalamnya nanti kehidupan bagaimana pergaulan dan sebagainya. Mulai dari ideologi politik, seksual,
budaya, millah. Dan kemudian yang kedua, bahwa Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ada peran sentral dari keluarga, dari orang tua terhadap ketahanan peradaban ini, ketahanan akhlak ini. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, bersih semuanya. Anak bule, anak Jawa, anak Batak, anak Irian, orang manapun semuanya fitrah. Fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Tetapi tergantung kepada kedua orang tuanya bagaimana dia berperilaku, membangun peradaban di dalam rumah tangganya, memfasilitasi perkembangannya sampai kemudian anak ini tumbuh dewasa, dia akan berakhlak Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Dan ketika disebut Nasrani, Yahudi, dan Majusi, itu bukan status formal statistik yang ada di secari kertas di laminating bernama KTP. Status agama Islam. Enggak. Di Malaysia, di Singapura, sudah enggak ada status agama. Karena itu yang disebut dengan ketika itu, yang dimaksud adalah sikap hidup. Milah tadi, kembali kepada milah. Dan ini menjadi sangat luar biasa ketika kita sekarang lihat. Yakin enggak kita sekarang Indonesia itu mayoritas Muslim? Pak, Ibu, yakin nggak? Kalau kita jalan-jalan di Malioboro tuh, ketemu dengan orang-orang aneh gitu ya, orang dewasa berpakaian anak-anak gitu ya. Perempuan-perempuan pakai bajunya adiknya. Yakin nggak kalau itu bukan muslimah? Enggak. Kenapa? Karena di Indonesia, karena di Jogja. Karena katanya mayoritas Muslim. Tapi bagaimana kemudian kita jumpai ada banyak orang yang ternyata memang kalau kita artinya kita susah, oh muslimah juga ya, muslim juga ya. Gitu. Artinya apa? Artinya status statistik sekarang tidak mewakili terhadap apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah dan Allah. Millah. Dan ini harus kita sadari. Kenapa? Karena ancaman itu begitu, Pak. Yang ketiga, Bapak rahimakumullah. Raja Louis keempat ketika tertahan di Mesir ketika selesai perang dunia I, membuat satu memoir yang sangat luar biasa. Apa memoirnya? Setelah melalui perjalanan panjang, maka muskil bagi kita akan mengalahkan umat Islam secara fisik. Karena mereka memiliki satu ajaran yang sangat kuat, yakni jihad fisabilillah, yang bisa menghadirkan kenekatan-kenekatan, kekuatan-kekuatan yang tidak masuk akal. Karenanya kita harus merubah pertempuran ini dari pertempuran fisik menjadi pertempuran ideologi. Dari pertempuran yang mengandalkan kekuatan militer harus dirubah menjadi pertempuran yang mengandalkan kekuatan logik dan infiltrasi budaya. Dan hasilnya sekarang sudah terlihat. Hasilnya sekarang sudah kita lihat. Sayangnya kita jarang memahami itu. Sayangnya kita jarang menyadari itu. Coba saya ingin tanya kalau sekali ini di perumahan ya, di perumahan relatif aman.
Bapak Ibu kalau menutup pintu rumah sore hari jam berapa kira-kira? Ini di perumahan loh. Jam berapa Pak? Berapa Bu? Maghrib ya? Maghrib ditutup. Maghrib ditutup. Merasa sudah aman kalau ditutup kan? Apalagi ada satpam di depan gitu, udah aman ditutup gitu ya. Tapi pernahkah kita sudah mengamankan anak kita? Frame berpikir orang tua terhadap perlindungan anak itu masih fisikal ya? Masih berbuat fisik aja. Keluarga kita amankan, tutup pintu rumah, kunci, sudah aman. Ketahuilah bahwa dalam kehidupan sekarang di era digital sekarang, rumah itu sudah tidak berdinding lagi. Dinding-dinding rumah itu sudah dirobohkan oleh kecanggihan sains dan teknologi, terutama di bidang komunikasi, di mana orang-orang asing masuk tidak secara fisik, bebas dia 24 jam masuk ke dalam kamar anak-anak kita, berkomunikasi, bercengkrama dengan anak-anak kita. Ketika rumah fisik kita sudah kita kunci, yang kita sangkakan sudah aman, ternyata ada orang asing yang masuk, bahkan masuk ke tempat tidur anak-anak kita. Kan luar biasa ini keadaan ini. Ada seorang tua yang ini kebetulan mengundang istri saya berkonsultasi, katakan, Ustazah, anak saya ini kalau pulang sekolah masuk ke kamar dan tidak pernah membuka lagi kunci kamar. Setelah saya intip, setiap hari ternyata dia sedang berdansa. Dengan siapa dia berdansa? Dengan Syahrukan. Bayangkan, membuka laptop, hadir Syahrukan, kemudian dia berdansa. Amankah rumah kita? Nah, sekalian 4 hal inilah yang menjadi pendahuluan dari pembahasan kita kali ini, agar kita bisa memiliki frame sesungguhnya dari mana sih kejahatan seksual, siapa sih pelakunya, agar kita tidak berpikir hanya physically saja. Rahmakumullah, di tahun 2021 KPPAI menemukan data terjadi 869 kasus kejahatan seksual pada anak. Ini data resmi berdasarkan pengaduan, dan data itu data yang tidak tercatat dilakukan biasanya kelipatannya lebih dari 200%. Kenapa? Karena kejahatan seksual bagi anak biasanya orang tuanya malu untuk melaporkan atau tidak terpantau. Yang lupa ini resmi. 869 kasus kejahatan seksual pada anak. Nah, pertanyaannya, siapa sih pelaku? Kalau kita akan mengamankan anak, kita harus tahu dulu pelakunya siapa, modelnya seperti apa. Pelaku kejahatan seksual itu, nanti kita akan lihat ke belakang, kenapa kok ini muncul menjadi pelaku. Pelaku kejahatan seksual itu ternyata yang pertama orang tua. Sebelum saya lanjutkan, ini harus kita rinci dulu, kejahatan seksual itu bukan saja kontak fisik. Kejahatan yang paling besar, kalau kita kembali kepada tadi, ghazul fikr, perusakan pikiran, perang peradaban, kejahatan yang paling besar adalah
merusak persepsi seksual anak. Ini kejahatan terbesar. Karena ketika persepsi seksual anak sudah rusak, nanti akan muncul perilaku-perilaku yang bukan hanya berdampak pada dirinya, tapi bisa dia berdampak kepada orang lain, karena anak bisa menjadi pelaku. Maka dalam hal ini, selain kejahatan perusakan akal, yang kedua kejahatan verbal, kekerasan verbal, baru kekerasan fisikal. Yang terbesar itu justru perusakan akal, persepsi. Dan itu kebanyakan dilakukan justru oleh orang tua. Jadi orang tua menjadi pelaku kekerasan seksual kepada anak. Nanti kita rinci di bawah. Yang kedua, orang dekat. Kalau orang dekat lebih biasanya juga 50%-nya pada persepsi, 50% nanti sudah pada kontak fisik. Baru yang ketiga, orang asing. Orang asing sebenarnya kecil aja. Accident saja orang kecil. Kalau kejahatan seksual kepada anak, itu kecil saja orang asing. Nah, yang ketiga, yang keempat, negara. Negara itu bisa melakukan kejahatan seksual kepada anak. Ini luar biasa. Karena itu 2024 nanti kita akan memasuki momentum pergantian manajemen negara, manajer negara. Wah, kita harus pilih-pilih betul nanti. Salah-salah nanti kita bisa memilih penjahat. Dalam konteks ini kekerasan seksual. Nah, apa yang disebutkan itu? Ya, nanti kita lihat sebab-sebab terjadinya, baru kita akan lihat, oh pelakunya begitu, oh ternyata menjadi pelaku. Namanya sekalian, kalau kita lihat dari sebab munculnya terjadinya kejahatan seksual itu ada 4 kelemahan yang disebut dengan 4L. Ya, 4L sebab terjadinya kejahatan seksual pada anak. Yang pertama adalah lemah akidah. Lemah akidah. Kejahatan apapun, kalau kita tarik ke paling dasar, itu lemah akidah. Mau suap, mau korupsi, mau pencurian, seksualitas, semuanya sebab lemah akidah. Yusuf alaihissalam ketika digoda sama Zulekha, kepingin nggak? Nabiullah Yusuf kepingin nggak ketika digoda sama Zulekha? Kepingin, apalagi nyenengan, bapak-bapak. Makanya salah satu yang akan mendapat perlindungan di yaumul akhir nanti itu adalah orang laki-laki yang ketika diajak berzina oleh wanita yang punya kedudukan dan cantik, artinya secara zahir, secara fisik itu menarik, tidak ada alasan untuk menolak. Tinggal satu-satunya bentengnya apa? Ini akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Itulah akidah. Masih ada hadir Allah, dan kalau enggak jebol. Kalau enggak jebol. Masih ada akidah. Sehebat apapun, ini bukan hanya berlaku bagi laki-laki, Ibu, karena sekarang hampir terekspos semuanya bisa menjadi pelaku kejahatan seksual. Belum lama kan ada juga seorang guru SMP yang disinyalir melakukan tindak tidak senonoh kepada siswanya, didesak kemudian mundur. Setelah mengundurkan diri, diperiksa,
ternyata sudah ada 4 anak yang dalam titik dipaksa melayani dia. Guru perempuan. Artinya hadis tadi tidak berlaku hanya bapak-bapak saja, tapi ibu-ibu juga sekarang sama. Dan itulah akidah sekarang. Makanya benteng pertama adalah akidah. Akidah bukan hanya persoalan sholat saja, karena itu akidah itu menjadi dasar dari semua perilaku. Yang kedua ilmu. Yang ilmu ini akan melahirkan persepsi. Akan melahirkan persepsi. Yang akan menentukan ini boleh, ini tidak boleh. Ini baik, ini tidak baik. Ini berakibat keburukan A, B, C, D. Ini bermanfaat A, B, C, D. Ini ilmu. Perbincangan kita dengan anak-anak itu sering kering. Kalau bahasa sekarang itu dagingnya kurang. Dagingnya kurang. Kalau ditarik lagi pada persoalan seksual ini, bahkan kemudian perbincangan itu dikeluarkan. Padahal Islam, Masya Allah, luar biasa. Sejak dini nanti Islam itu sudah mengajarkan itu. Tentang perbincangan sex education itu. Yang ketiga akhlak. Terapan. Habituasi itu bagian dari membangun akhlak. Setelah akidahnya dikuatkan, kafah ilmunya ditingkatkan, dicontohi dengan pembiasan-pembiasan di dalam rumah. Yang keempat baru dilakukan perlindungan. Nah, kalau keempatnya ini lemah, akidahnya tidak ditegakkan, tidak diperbincangkan secara detail sehingga tidak menguasai keilmuannya, kemudian akhlaknya tidak dibiasakan di rumah, bahkan perlindungannya kemudian tidak dilakukan, hanya perlindungan fisik saja, dikunci rumahnya, tapi kemudian tidak ditangkal informasi-informasi membahayakan anak, sudah potensial terjadi kekerasan seksual menjadi sangat tinggi. Ini sebab terjadinya kekerasan seksual. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali data KPPA itu ternyata menemukan 66,6% anak-anak itu sudah menyaksikan pornografi di media online. Ada kejadian yang aneh, bin ajaib betul. Tidak jauh dari sini, masih di Kalasan. Jadi ada seorang anak, masih SD. Seharian nggak pulang. Dicari sama bapaknya. Ternyata ditemukan anak SD ini sedang nonton bareng-bareng dengan teman-temannya. Apa yang ditonton? Pornografi. Bapaknya marah, diajak pulang dia. Anaknya meronta nangis di rumah. Minta dibelikan HP pokoknya. Kalau nggak boleh main, saya harus beli HP. Apa yang dilakukan oleh bapaknya? Dibelikan HP. Kemudian ditemukan anaknya ini ternyata nonton lagi di rumahnya. Ini kan konyol loh. Yang konyol lagi ketika dibilang,
Kamu gak boleh nonton. Lah, bapak juga nonton. Ternyata anaknya melihat di HP bapaknya ada nontonnya. Namanya anak sekarang udah canggih. Coba bayangkan. Jadi Bapak rahimakumullah, ini fakta yang saya sampaikan. Data yang diambil oleh KPPAI, dan ini harus menjadi pencermatan bagi kita. Akibatnya apa? Runtuh benteng moralitas anak. Saya akan berikan satu video kecil betapa persepsi anak terhadap seksual sekarang itu sudah begitu rusak dan runtuh. Sesuatu yang sangat tabu, tidak boleh dilakukan, justru menjadi tontonan dan guyonan. Coba bayangkan. Itu ada adik yang nonton ya, nggak bau jelek ya dek ya. Ih, anak-anak kok gitu ya. Coba bayangkan. Jadi persepsi anak terhadap itu sudah biasa aja. Masya Allah. Dan kalau kita lihat googling, ya Allah, sekarang sudah luar biasa. Jadi kalau kemudian rumah kita sudah tidak berdinding, orang bisa masuk setiap saat, di sekolah rasanya kita melepaskan anak juga tidak aman-aman betul. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah imunisasi sejak dini. Kenapa? Karena kemajuan sains dan teknologi adalah satu keniscayaan yang tidak boleh kita ingkari. Nggak bisa anak kita jauhkan dari HP, internet, nggak bisa. Kita nggak bisa mundur dari peradaban. Justru tugas kita lah untuk kemudian mengisi peradaban itu. Jangan tabu dengan HP, jangan tabu dengan internet. Persoalannya adalah bagaimana kita mengajari anak untuk berinteraksi secara positif dengan teknologi itu. Itu yang disebut dengan imunisasi sejak dini. Imunisasi siapa? Imunisasi itu kan proses peningkatan kekebalan tubuh yang dilakukan dengan menyuntikkan vaksin. Vaksin itu kan virus yang dilemahkan yang kemudian dimasukkan agar perlawanan tubuh itu membangkitkan tentara yang sedang tidur dan melahirkan generasi-generasi tentara di dalam tubuh kita, sehingga ketika masuk virus baru yang kuat diserang oleh tentara yang sudah dibangkitkan itu. Itu imunisasi. Walaupun imunisasi ini ada yang main-main juga. Di akhir masa pandemi saya mengalami betul. Ini sebagai ilustrasi aja, nanti jangan sampai kita nanti main-main dengan imunisasi. Ilustrasi saja, saya pulang umroh, biasa jadwal kepulangan, waktu itu masih harus ada vaksin, swab dulu, swab Ustaz. Waduh, ini agenda padat ini, nggak bisa pagi ini. Udah sore aja, sore juga nggak bisa. Udah perwakilan aja. Masa swab perwakilan? Kalau perwakilan udah diwakili dokternya aja dah. Udah diwakili aja. Akhirnya apa? Akhirnya tidak di swab, lalu keluar sertifikat. Yang penting negatif dah. Nah, kita sering melakukan swab di dalam rumah tangga kita, keluarga kita, masyarakat kita. Screening terhadap
kesehatan mental spiritual kita, tetapi pura-pura perwakilan saja, kan gitu. Kenapa? Karena kita abe terhadap persoalan yang sesungguhnya sangat serius. Lalu abe, ini formalitas saja lah, gitu. Lalu kita membuat aturan, ya, swab itu kan untuk mengetahui orang ini terpapar apa enggak, kan gitu. Masa swab dilakukan perwakilan? Saya bilang perwakilan nggak usah lah, kalau perwakilan udah diwakili aja sama petugasnya. Lah kita kan sering melakukan swab di rumah itu. Ini anak ini terpapar enggak, kan gitu kan? Tapi jangan formalitas saja. Swabnya dilakukan dengan rapot yang dilakukan oleh sekolah, kelakuan baik, laporan baik. Enggak, belum mewakili. Kenapa? Belum teruji betul. Gitu. Rapotnya baik, akhirnya baik di rumah, tapi ternyata dibalik, masya Allah. Naudzubillah, ternyata ditemukan tiba-tiba kasus begitu kan. Kenapa? Karena screeningnya, swabnya itu dilakukan. Nah, kembali kepada vaksinasi ini, maka mari cara kita menangkal seksualitas, kejahatan seksual pada anak, itu kita harus melakukan vaksinasi sosial sejak dini, sejak anak-anak di rumah. Bagaimana kalau sekarang putra anak-anak kita sudah besar-besar, itu untuk cuci kita, untuk masyarakat kita, teman kita. Kan yang pertama, bagaimana memasukkan akidah secara kuat ke dalam diri anak kita, sehingga realitas sosial yang begitu sudah sangat buruk dan mempesona anak remaja itu bisa ditangkal oleh dia sendiri. Kenapa? Karena dia sudah imun. Pak, nggak bisa kita itu mengikuti anak kita 24 jam kan? Tidak bisa. Apalagi yang belum pensiun. Bukan hanya berangkat jam 6 pulang jam 6. Kadang-kadang 3 hari nggak pulang. Bagaimana kemudian kita akan mengandalkan tetangga, mengandalkan yang di rumah untuk mengawasi anak? Nggak bisa. Sementara anak juga pergi bergaul dengan teman. Nggak mungkin kan anak kemudian dirantai di rumah, kita mau pergi 2 hari, sediakan makanan, sediakan GoFood apa, udah, tapi dikunci rumahnya, anak tidak boleh keluar. Nggak bisa, nggak mungkin. Karena itu yang terpenting bagi kita adalah, yang pertama adalah menguatkan akidah Islamiyah. Sekali lagi, itu benteng pertama yang kuat yang harus kita kuatkan. Kenapa? Karena Yusuf alaihissalam itu tertarik kepada Zulekha. Tetapi yang menyebabkan dia bisa bertahan dari rayuannya karena ada akidah. Karena ada akidah. Nah, kita harus jadikan anak kita Yusuf itu. Karena Zulekha itu banyak. Sekarang sudah berkeliaran Zulekha. Sudah luar biasa. Dan sekarang itu kembali lagi, ancaman kekerasan seksual sekarang itu tidak hanya bagi anak perempuan. Kita itu kan kalau berbicara kekerasan seksual, dalam persepsi kita mayoritas itu korbannya siapa? Siapa, Pak? Anak perempuan kan? Anak perempuan. Seolah-olah tidak ada ancaman bagi anak laki-laki. Enggak, sama sekarang. Sekarang itu bahaya seksual itu bukan menimpa kepada perempuan saja, tapi laki-laki juga. Apalagi kalau kita kontekan dengan kejahatan fikrah, kejahatan pikiran. Itu luar biasa nanti. Saya kemarin baru ketemu dengan teman saya pulang dari Inggris. Dia akan kembali ke Indonesia memboyong anaknya masih TK dan SD. Susah dia cari sekolah kelilingnya.
standar akademiknya, karena dia terbiasa di Inggris, dia cari standar akademiknya yang bagus. Masuklah dia ke sekolah internasional. Apa yang ditemukan di sana? Yang ditemukan di sana, kita lihat toiletnya ada 3 pilihan. TK loh, ada 3 pilihan sudah. Toilet laki-laki, toilet perempuan, dan toilet ganda campuran. Ini TK sudah diajari seperti itu. Sampai pada fasilitas. Mundur dia. Kita bayangkan kalau toiletnya seperti itu, lalu bagaimana dia mengajarkan tentang sikap laki-laki kepada perempuan dan perempuan kepada laki-laki. Ini tidak sederhana. Nabi rahimakumullah, karena itu mari kita lihat di dalam konteks kita imunisasi tadi, akidah akhlak, ya, akidah ilmu dan akhlak. Mari kita lihat sekarang, kita kembali pada peran kita sebagai orang tua, baik orang tua biologis kepada anak-anak biologis kita, maupun orang tua bagian dari umat kita sebagai orang yang lebih tua dari semua generasi di bawah kita, di lingkungan kita. Apa perannya? Yang pertama, kita harus memformat, kita harus menjadi formatur jiwa anak kita. Karena jiwa anak kita terletak kepada bagaimana kita memformat interaksi kita dengan anak kita. Maka di dalam formatur itu yang harus kita lakukan, memasukkan, memformat tata nilai atau jiwa anak pada anak. Yang pertama adalah penyadaran bahwa kita adalah makhluk Allah, hamba Allah. Disadarkan betul, menghadirkan Allah di setiap saat dalam komunikasi kita dengan anak. Jangan kering komunikasi kita dengan anak dari hadirnya Allah. Contoh yang paling gampang saya sering contohkan. Anak-anak kita itu kalau kan sering minta sangu ya. Kalau sudah kerja gantian ngasih sangu. Kalau belum kan kita bisa sangu. Bagaimana kita memberikan sangu kepada anak kita? Cara menghadirkan Allah. Ini sepele, tetapi berdampak sangat besar kepada jiwa anak. Apalagi kalau anaknya masih kecil-kecil. Ma, sangu dong, mau sekolah. No, buka dompet kasih 10.000. Apalagi papanya mau sibuk mau berangkat. Papa sangunya dong, Pak. Papanya udah buru-buru, udah di atas mobil. Oh, udah, nah. Kasih 50.000. Tanpa kata-kata apa-apa. Ini kering. Yang terjadi adalah komunikasi material. Fisik, kering sekali. No. Anak menuntut, orang tua ngasih. Padahal di situ mesti harus hadir Allah. Ya Allah, nak, kamu butuh ya? Untuk apa? Alhamdulillah loh, Alhamdulillah Abi ini ada rezeki. No, berapa? Sih, 50.000 ya. Manfaatkan ya. Nanti kalau ini untuk kebaikan, Abi kan dapat pahala juga. Kalau ada teman-teman dikasih ya. Ini rezeki dari Allah. Cuma bahasa rezeki dari Allah ini menanamkan kehadiran Allah di dalam jiwa anak. Coba bayangkan bedanya. Yang pertama mendapatkan uang dengan bahasa no. Dah, cukup ya. Dah, sono. Sama, nah ini alhamdulillah rezeki dari Allah, manfaatkan baik ya, biar Abi dapat pahala, biar ayah dapat pahala, biar mama dapat pahala. Beda nggak dalam jiwanya ketika dia akan membelanjakan anaknya uangnya di sekolah? Beda.
Dan kalau setiap saat hadir itu, maka termasuk di dalam nanti pada perilaku-perilaku yang lain itu berbeda. Ini. Jadi yang pertama adalah menyadarkan kehadiran Allah. Di dalam konteks menangkal seksualitas, ini sama. Laki-laki perempuan, bapak ibu beda. Mama kok harus pakai jilbab? Kenapa tuh? Papa enggak. Gitu. Ini harus dijelaskan. Ini karena nutup aurat Allah yang merintah. Auratnya beda. Ayah sama ibu beda. Aurat mama sama papa. Loh kok bisa beda? Ya memang beda. Kan beda. Nanti dijelaskan lebih detail lagi. Dijelaskan seperti itu. Itulah hebatnya Islam. Sampai pada pakaian itu sebenarnya sudah bagian dari sex education. Ini. Coba sekarang, kalau yang di rumah masih ada televisi itu, kemarin baru rame ada artis ibu kota yang mendapat teguran dari KPI karena berpakaian wanita. Dan itu menjadi hal yang biasa. Kalau di rumah hadir tontonan seperti itu, orang tuanya tidak berkomentar secara akidah. Berkomentar secara akidah. Sekali lagi, berkomentar secara akidah. Itu nggak boleh loh. Itu laki-laki kok pakai perempuan. Allah nggak suka loh. Kayak gitu. Allah nggak suka loh. Bukan nggak pantas. Sebab kalau nggak pantas nanti dibangun logika, oh pantas di sini, tidak pantas di sana. Oh tidak pantas di sana, pantas di sini. Bukan tidak pantas. Allah nggak suka loh. Gitu. Lalu diceritakan itu Nabi Lut dulu dan sebagainya. Nah ini penyadaran. Saya jumpai keluarga yang alasannya punya ruang keluarga, ruang komunal bersama keluarga, nonton televisi, tapi tidak dipilih agendanya. Nonton yang seneng-seneng aja lah, yang santai-santai saja, lalu ditonton acara dagelan, acara humor-humoran yang sekarang sudah dominan di TV. Tetapi di dalam tontonan itu ada laki-laki berpakaian wanita, bergaya wanita, mencolek-colek wanita, wanita merangkul-rangkul laki-laki yang bukan mahrimnya, dan bapak ibu anak bareng-bareng tertawa. Coba. Itu yang saya sebut tadi, pelaku kejahatan seksual awal itu orang tua terhadap anak. Kalau orang tua tidak mendidik anak dalam itu, maka dia sesungguhnya sudah menjadi pelaku pertama dari kejahatan seksual yang akan berakibat dampak banyak. Jadi penyadaran kekuatan iman harus ditahankan. Yang kedua pencerahan. Apa itu pencerahan? Yakni menanamkan ilmu kepada anak. Biasakan diskusi kepada anak. Karena ilmu itu yang akan membuka hati. Orang tua tidak boleh otoriter. Orang tua tidak boleh kagetan. Jadi ada orang tua kaget karena anaknya kelas 3. Pak, ada teman baru loh di kelas saya. Cakep banget loh, Pak. Kelas 3 loh. Cakep banget loh. Aku suka loh, Pak. Bapaknya kaget. Anak saya kok itu. Kamu ngomong apa itu? Udah, nggak jadi ngomong anak. Ketika anak tercerita, justru itu lagi membuka pikiran, masuklah kita dengan ilmu di Allah.
Saya sering katakan, jadikan meja makan menjadi mangkuk cinta di dalam keluarga. Makan pagi, kalau tidak sempat makan siang, makan malam. Jadikan mangkuk cinta, makan bareng ayah, bunda, anak bersama-sama. Di situ bercerita anak. Masya Allah. Karena anak-anak yang terjebak pada kasus-kasus seksualitas biasanya dimulai dari asingnya dengan orang tua. Nah, mendidik anak lewat itu lewat hubungan yang penuh dengan cinta. Dibangun komunikasi penuh dengan ilmu. Kalau begitu orang tua harus pintar. Iyalah, orang tua harus pintar, harus bijak. Yang ketiga, birahmakumullah, harus ada target. Di dalam memformat itu harus ada target. Apa? Perubahan amal. Amal. Yang ini akan mewujud pada akhlak. Nah, ini peran orang tua yang pertama sebagai formatur. Mari kita di dalam proses imunisasi akhlak, imunisasi sosial ini, kita ambil peran di dalam rumah. Karena penangkalan pertama terhadap itu bukan membayar satpam di lingkungan keluarga, bukan membayar satpam di lingkungan perumahan, tapi menghadirkan satpam di dalam hati anak, yakni Allah SWT dan malaikat, dan kemudian melatih dia dengan wawasan yang luas. Anak tidak kuper. Kalau perlu orang tua nonton bareng mendiskusikan dan kemudian mendiskusikan. Jadi biasakan anak itu berdiskusi dengan kita tentang realitas sosial. Tanya pulang, ada apa di sekolah, ada apa di rumah. Wah, ini kok kita kok begini ya, kok masjid ini kok sepi, gimana ya caranya. Biasakan anak untuk itu. Sehingga dia punya ilmu, wawasan, pemahaman, dan akhirnya kemudian dia mempunyai skill sosial. Kalau pergi malam, bagaimana, jam berapa harus pulang, bagaimana berpakaian, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, janganlah kamu mengangkat tongkat di hadapan keluargamu. Maksudnya menakut-nakuti, mengancam. Nggak boleh begini loh, ini nggak boleh loh. HP tutup maghrib, ini nggak boleh. Ini bukan. Jangan main ke kampung. Tidak. Melainkan tanamkan rasa takut kepada Allah pada diri mereka. Ini. Jadi kalau ngancem-ngancem itu sifatnya biasanya lebih pada fisik. Iya kan? Jangan main-main orang kampung loh. Itu anaknya nakal-nakal. Ngancemnya itu membatasi secara fisik. Tapi kalau menanamkan ketakutan kepada Allah pada anak, itu bukan fisik. Kita lebih aman. Nah, ini Rasulullah mengajarkan kepada kita. Karena itu jangan terperangkap pengamanan itu sekedar bersikap physically. Mari kita amankan secara akidah dan fikrah kita. Yang kedua, Bapak sekalian, orang tua itu harus menjadi role model. Orang tua harus menjadi role model. Apa yang saya ceritakan di depan tadi, kasus anak didapati lagi nonton bareng, dibawa pulang, memaksa untuk dibelikan HP, ditemukan anaknya di rumah nonton lagi, ketika ditegur, papa juga begitu. Ini anak, orang tua tidak menjadi role model. Atau Anda menjadi role model dan model yang jelek. Karena itu maka ada satu ungkapan, lebih baik
perilaku baik tanpa kata-kata daripada kata-kata baik tanpa bukti nyata. Jangan menjadi orang tua yang cerewet menasehati setiap hari. Wah, mereka penuh telinganya lalu keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Wah, udah anak kalau udah ketemu sama mamanya pegang kepala, tidak masuk. Kenapa? Karena ternyata didapatinya apa yang dinasihati tidak ada pada diri orang tuanya. Karena itu maka orang tua harus menjadi role model. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kaburu maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Orang-orang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau lakukan? Sangat besar kemurkaan Allah pada orang yang hanya berkata-kata tapi tidak ada buktinya. Jadi role model. Memang tidak bisa sempurna kita, tetapi kita harus konsisten melakukan apa yang kita nasihatkan. Dan yang saya lanjut, ini sudah jam kurang 5 menit nih sampai jam 7 ya. Yang ketiga menjadi controller. Walaupun sudah kita tanamkan akidah, sudah kita yakini anak kita bisa bertahan, kita sudah buat lingkungan yang baik, tetapi syaitan itu tidak pernah berputus asa menggoda manusia. Makhluk yang tangguh di dunia ini syaitan. Itu makhluk yang sangat tangguh. Dia tidak pernah berputus asa. Selalu menggoda manusia. Dan ada nafsu di dalam tubuh manusia. Karena itu, walaupun sudah kita tanamkan akidah yang kuat, kita ajak anak untuk mendiskusikan lingkungan, realitas sosial, media sosial, kita diskusikan setiap saat, tetap saja kita tidak boleh lepas untuk mengontrol anak. Tapi kita jangan jadi polisi anak. Ini persoalannya, gaya kontrol kita harus bijak. Sebab anak kalau nanti dikontrol secara ketat, kita menjadi polisi anak, nanti anak justru menjadi orang yang satu, mungkin berpura-pura baik di depan kita, yang kedua justru menjadi musuh bagi kita. Jadi kita harus menjadi teman bagi anak dalam rangka mengontrol, mengetahui keadaan anak. Kalau mau melihat isi HP anak kita, bukan kemudian meminta dengan paksa, tidak. Jadilah teman di sosial media. Kadang berpura-pura kita minta tolong kepada anak. Dan seterusnya. Kita perlu kenal dengan teman anak-anak kita. Kadang orang tua ini kan lalai, abe, males, atau tidak kepikiran kenal dengan teman anak kita, apalagi kalau sudah SMP SMA, apalagi sudah kuliah, males, tidak dengan sengaja. Kalaupun kenal dengan temannya itu bukan karena kesengajaan, tapi karena ya kebetulan aja main ke rumah kenal kan gitu. Padahal sebagai orang tua dalam rangka kontrol itu penting kenal dengan teman anaknya. Ini anak saya temannya siapa? Kenal, akrab, diakrabin. Kalau perlu kasih hadiah temannya. Titip ya ini untuk bapaknya itu. Agar merasa anak itu temannya itu diakui kehadirannya, disayangi. Ini contoh kasus aneh lagi terjadi. Tahun baru kemarin ada anak kecelakaan. Saya tengok. Tahun baru. Lalu bapaknya cerita, lah pripun? Saya sebenarnya sudah punya firasat. Ini anaknya satu di rumah, dia punya rumah juga usaha di tempat lain. Saya sebenarnya sudah punya firasat. Jadi saya pulang, rasanya pingin sekali mengingatkan anak saya untuk tidak keluar tahun baru. Anaknya perempuan, pulanglah. Saya sudah pulang, tapi di rumah kok ada temennya, laki-laki, jauh lagi rumahnya.
Manis Renggo sana rumahnya. Saya kan nggak enak mau melarang. Temennya yang dimaksud pacarnya, pacar anaknya. Ya sudah, saya nggak jadi melarang. Keluar dia. Keluar anaknya, jam 1 malam dikhabari anaknya kecelakaan. Jadi kontrol terhadap anak kadang-kadang loss itu karena apa? Karena tadi memang konsep hidupnya yang sudah tidak benar. Dulu ketika saya kecil, kerjaannya itu ngawas-awas orang itu. Sampai di kampung sana di Kebumen itu. Tahun 70-an, 78 itu kalau sudah jam mau maghrib kok ada laki-laki asing di rumah gadis desa nggak pulang, awas itu. Tunggu-tunggu nanti. Begitu maghrib nggak pulang, kita samperin. Usir. Sekarang boro-boro maghrib. Jam 11 malam mau melarang nggak boleh. Nah, jadi kontrol ini penting. Tetapi bagaimana keakraban dengan anak itu merasa anaknya itu tetap nyaman di dalam kontrol kita. Baik, Bapak rahimakumullah. Saya kira itu ini kan sudah jam 7 lewat 5, agendanya sampai jam 7 ya. Sekali lagi Bapak sekalian. Jadi ancaman kekerasan seksual itu dimulai dari perusakan persepsi. Dan perusakan persepsi itu dimulai dari keluarga. Maka jadilah orang tua yang memberikan persepsi yang benar terhadap seksualitas ini. Pahami bahwa kekerasan seksual bukan hanya kontak fisik, pahami bahwa korban kekerasan seksual tidak hanya anak perempuan tetapi juga anak laki-laki. Bahaya anak laki sekarang sudah luar biasa. Kalau boleh saya sampaikan, sekarang sudah lebih dari 600 yang terakhir itu lebih dari 6.000 sampai cabang kecil. Sampai cabang kecil organisasi LGBT di Indonesia. 6.000. Sampai cabang kecil, sampai di kabupaten kecamatan sudah ada persatuan-persatuan LGBT. Ini sangat mengerikan. Tetapi kita tidak boleh panik. Kita tetap optimis bahwa ke depan pasti ada perubahan. Kita lakukan perubahan bersama-sama. Dari mulai keluarga, dari mulai masjid, masyarakat sampai negara. Kenapa? Karena selain orang tua, orang terdekat yang harus kita bina juga kemudian orang-orang asing harus kita harus kita cermati, yang tidak kalah adalah pergerakan pada sistem kenegaraan. Sekarang ada upaya-upaya yang sangat luar biasa untuk melakukan legalisasi dari perilaku menyimpang seksual. Satu contoh yang paling enak adalah perzinaan yang sedang diupayakan legalitasnya, di mana dilakukan orang dewasa mau sama mau sudah tidak termasuk pada perzinaan. Ini sedang diupayakan. Yang kedua, pernikahan sesama jenis terus diupayakan masuk kepada undang-undang. Konser-konser musik yang seolah tidak ada hubungannya dengan ini adalah satu usul fikir yang sangat luar biasa, di mana artis-artis yang mempertontonkan penyimpangan-penyimpangan seksual secara terbuka membela kelompok penyimpangan seksual.
diundang di Indonesia, dihadiri oleh pejabat negara. Dengan alasan apa? Agar dekat dengan anak-anak muda. Sangat luar biasa. Bahkan kemudian di dalam, maaf, saya hanya mengingatkan ini luar biasa bagaimana nanti kita ketika akan berbicara tentang bagaimana menata negara ini, disimpelkan karena terjebak pada perburuan suara, disimpelkan saja. Yang penting memimpin negara itu yang asyoi saja. Agama nanti menjadi persoalan nomor 2 dan sebagainya. Ini sangat berbahaya, dan Bapak rahimakumullah, Allah telah mengingatkan kepada kita dengan berbagai tragedi-tragedi yang terjadi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, kesan kepada kita. Marilah kita kuatkan keluarga kita sebagai basis utama dari peradaban Indonesia, dan marilah kita kuatkan lingkungan kita sebagai bagian lanjut dari usaha-usaha kita membangun peradaban Indonesia bersama-sama. Insya Allah persoalan-persoalan yang serius sekarang terjadi bisa kita hadapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, mari kita berdoa untuk keselamatan diri kita, keselamatan keluarga kita, keselamatan bangsa kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalaalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, ya qadil hajat. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa 'afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil 'ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-mautina wa rahmatan 'inda al-mautina wa maghfiratan ba'da al-mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.